ini biasa dibagi Laras dari satu kota Semarang. Jadi sebelum itu aku minta tolong teman-teman untuk membentuk tempat duduk seperti setengah lingkaran. Oke? Yuk teman-teman. Nah, sebelum kita berkegiatan, kakak berarti kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan diskusi, kita pemanasan terlebih dahulu. Oke? Jadi berpasang-pasangan, ada yang ganjil nggak? Kalau yang ganjil, boleh tolong masuk ke depan ya. Nah, oke? Kalau ada aba-aba up, yang bawah naik, down, yang atas turun, door, yang atas diri nakap. Oke? Kita coba ya. Up, 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 down, down, down. Lagi ya. Up, up, down. Sekali-kali teman-teman, jangan terlalu jauh, nanti gak enak belajarnya. Kita duduknya gak enak. Teman-teman tadi sepertinya ada merasakan kesakitan ya? Bisa tebak kita akan berdiri tentang apa? Sakit, kerasan, udah lagi. Toksik. Nah, betul seperti satu kata kunci yang sudah disebutkan, kita akan belajar mengenai toxic relationship. Ada yang tahu nggak toxic relationship itu apa? Hubungan yang tidak baik. Hubungan yang nggak sehat. Oke. Untuk lebih lengkapnya, kita akan belajar bersama dengan satu temanku. Aku panggil dulu ya. Hai, nama aku Tuna. Di sini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang toxic relationship. Jadi, toxic relationship adalah suatu relasi hubungan yang dimana hal itu memberikan hal negatif atau dampak negatif bagi diri kita sendiri ataupun orang yang berinteraksi dengan kita. Pasti ada penyebabnya dong, ya kan? Untuk teman-teman mengetahui penyebabnya, kita tolong di bawah. Oke, siapa yang mau? Boleh dong membantu aku menambahkan ini. Terima kasih. Nah, jadi apa yang telah dilakukan tadi kita bahas bareng-bareng, kita setuju bareng-bareng, oke? Penyebabnya dari internal, kurangnya atau lemah dalam mengontrol emosi, benar? Kemudian ada rasa iri yang puncak dari diri kita sendiri, betul? Kemudian ada lagi tadi yang ditempel di penyebab eksternal, pengaruh lingkungan dan media sosial, betul? Sebetulnya kalau sudah ada penyebab pasti ada dampak yang dihasilkan, bukan? Ada yang benar-benar punya apa dampak yang dihasilkan dari toxic relationship? Depresi, emosi yang puncak, kehilangan pendirian. Ada lagi yang bisa disebutkan? Ya sudah. Dia bisa menjawab siapa ya? Aku tidak begitu mendengar. Nah, tolong. Apa lagi tadi? Ada lagi. Nah, dari dampak negatif itu sebetulnya nggak mungkin dari diri kita sendiri sebenarnya teman-teman. Tapi untuk menghindari itu pasti ada dong cara penanggulangannya. Kita buka kembali dulu kan. Kita baca kembali bareng-bareng ya. Yang pertama, bersedia untuk bertanggung jawab dalam hal apapun ya. Jadi kita melakukan kesalahan, kita salah atau tidak, kita bertanggung jawab dan berani minta. Yang kedua,
udah beda. Aku udah bisa akur. Oke, terima kasih. Buat yang berbeda pendapat itu sebenarnya salah satu contohnya seperti di komputer, kita nggak enakan orangnya, jadi kita mau nggak mau harus mengikuti pendapatnya. Tapi kalau kita punya hak dan kita aku nggak mau ini, aku maunya itu, kita coba bicara dengan baik-baik. Mungkin saja kita menemukan jalan tengahnya dan kita jadi berbisa dengan baik. Oke? Teman-teman, ini kan kita sudah belajar tentang ini orang yang pengertiannya, kemudian penyebabnya, dampak, contoh penanggulangannya, dan contoh kasusnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Korea? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita ada belajar tentang pengertian dari toxic relationship, terus kita ada belajar penyebab dan macam dari kasusnya. Terima kasih. Setelah kita belajar tadi, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Boleh? Siapa dulu? Oke. Perkenalan diri dulu ya? Oke, boleh perkenalan diri dulu ya? Perkenalan diri dulu. Pak, aku mau bertanya, apa aja sih contoh yang selain disebutin sama teman-teman yang lain? Tentang contoh kasus. Ya. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi sebelum aku jawab? Oke. Perkenalan diri dulu ya? Perkenalkan, aku Pariwara. Mau tanya, gimana sih cara mencegah agar tidak terjadinya toxic Relationship. Oke, yang aku jawab dulu ya di sini. Terima kasih sudah bertanya. Jadi untuk contoh kasusnya, aku jawab dulu yang ini. Aku jawab dulu contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasusnya tuh kayak di masa lingkungan SMA, seperti pacaran, kemudian berbicara kasar dengan teman sebaya meskipun sudah kenal, kemudian kayak main fisik, itu sebenarnya sudah contoh toxic relationship. Kemudian cara penanggulangannya bagaimana? Kita seperti menghindari lingkungan tersebut, itu kita harus keluar, cari lingkungan pertemanan yang bagus dan positif, dan usahakan orang-orangnya itu selalu berpikir ke masa depan. Jadi tidak selalu terperangkap ke masa lalu. Oke, teman? Oke. Perlu pendinginan bukan? Tadi kita sudah pemanasan kan? Sekarang teman-teman berdiri dulu. Kita rendangkan seperti ini, nanti tarik ke atas.